teman-teman ya. Oke. Sebelumnya thank you banget buat Pak Dodi, buat Cisanti ya, sama Cikartika, Cireni ya yang luar biasa udah ngundang Michelle hari ini. Teman-teman, speed Michelle cukup cepat kalau ngomong ya, mirip Dokter Arifin lah ya, enggak ya. Jadi teman-teman please pay attention, 1,5 jam aja ya. Kalau yang belum kenal, perkenalkan saya Michelle, saya dari Bandung teman-teman ya. Oke, kalau suaranya agak ngap-ngapan, saya lagi hamil teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa benar-benar luangkan 1,5 jam aja ya teman-teman ya buat ngobrol sama Michelle. Hari ini diskusi aja teman-teman ya, pastinya teman-teman di sini jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa ya. Hari ini Michelle mau bagiin satu materi, boleh? Oke, judulnya Significant Life teman-teman ya. Oke, teman-teman sebelum masuk materi ini ya, ada 2 question. Yang pertama teman-teman ya, menurut teman-teman ya, hari-hari yang teman-teman laluin, teman-teman udah maksimalin belum setiap harinya? Nah, nggak usah dijawab ya, teman-teman jawab sendiri. Setiap hari gue udah maksimal atau belum? Kalau belum teman-teman, yuk kita maksimalin 2024 supaya tutup dengan luar biasa. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Pertanyaan kedua, pertanyaan ini setiap kali ya, kalau saya lagi males, saya tanya sama diri saya, teman-teman, kalau saya nanti in case pass away, berapa banyak orang yang bakal datang, bakal bilang thank you udah rubah hidup saya? Teman-teman, maksudnya apa? Berdampak gak sih hidup kita buat orang lain? Kalau hari ini teman-teman sukses cuma buat dirinya teman-teman, itu nggak seru. Setuju ya teman-teman ya? Tapi kalau misalnya teman-teman sukses untuk banyak orang, dan ketika kita pass away, banyak orang terberkati, hidup teman-teman berarti. Setuju ya teman-teman? Oke? Hari ini kita bahas tentang final sprint. Tapi Michelle hari ini nggak akan bahas caranya gimana sih tutup 2024. Tapi hari ini Michelle akan cerita perjalanan dari 2016 sampai hari ini, puji Tuhan teman-teman ya, selalu PCC gimana caranya. Setuju gak teman-teman ya? Harusnya saya 2022 itu tuh saya punya anak pertama ya teman-teman ya. Harusnya 2022 orang bilang kalau punya anak pertama pasti gak akan PCC ya. Kenapa? Pasti etos kerjanya menurun. Nah teman-teman, West Java suka memprediksi ya, dia bilang gini, nanti 2023 si Michelle punya anak pasti vakum. Teman-teman boleh ya bilang ke kanan kirinya kalau yang belum punya anak tapi sudah menikah dan next akan punya anak, bilang anak tuh bukan jadi batu sandungan ya, tapi jadi berkat. Untuk apa? Untuk kita bisa lompat lebih tinggi. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke. Nah kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Saya anak keempat dari Cirebon. Ada yang dari Cirebon di sini teman-teman? Gak ada loh. Dari Bandung teman-teman? Nggak ada juga ya, saya nggak bisa ngomong bahasa Sunda di sini ya, oke teman-teman ya. Aduh, ini nggak ada yang bahasa Sunda nih ya, oke teman-teman. Background saya lahir dari keluarga cukup oke. Saya bayangin ya, SD dikasih uang jajan 100.000 satu minggu teman-teman ya. SD, kebayang nggak? Tahun 97 papa saya kasih uang jajan saya 100.000 teman-teman. Abis itu papa saya kena stroke, komplikasi, gagal ginjal. Hari itu, percaya nggak teman-teman ya, orang yang berdiri depan teman-teman dari keluarga anti asuransi. Ya, mama saya setiap kali kalau ada agent asuransi bilang gini, aduh lagi sibuk ya, aduh nanti dulu. Kalau enggak apa teman-teman, saya udah punya, padahal belum punya. Ngeri banget nggak teman-teman ya? Singkat cerita, papa saya kena stroke, komplikasi, gagal ginjal. Kemudian saya drop, finance-nya drop teman-teman. Teman-teman kalau pernah dengar ya, kan teman-teman kalau prospek, kalau cerita ke orang ya, sharing belief ke orang ya, Pak, Bu, kalau misalnya in case ya, keluarga ada yang sakit, financial menurun, teman-teman itu bukan hoax loh, real. Saya jual rumah itu 1, kos-kosan 1 tanah 4 mobil. Papa saya berobat ke Singapura 1 bulan sebelum dia meninggal. Oke, nah teman-teman, karena saya suka banget uang dari kecil teman-teman ya, saya suka uang, kebayang gak sih teman-teman ya? Nah karena biasa dikasih uang gampang, saya bilang sama mama saya, ini keputusan hidup saya yang pertama, Mah
Saya mau punya uang. Jadi teman-teman, Prudential saya 70% itu dari hasil canvassing, teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa canvassing? Ceritanya gini, teman-teman ya. Waktu SMP, saya tuh mau dapat uang. Papa saya sakit SMP. Saya bikinin kue, teman-teman ya. Ini background saya supaya teman-teman tahu kenapa bisnis Prudential bisa canvassing. Nah, saya bikinin kue brownies, saya potongin kecil-kecil, teman-teman. Ya, abis itu saya ke toko-toko. Saya bilang gini, kok, Ci, Om, Pak, coba dulu. Nanti kalau enak, boleh beli yang gede. Sama nggak kayak bisnis Prudential? Ci, kok, Pak, Bu, saya mau sharing. Boleh ya? Saya sharing dulu. Nanti kalau menurut Bapak Ibu bagus, boleh consider ambil. Exactly mirip, teman-teman ya. Nah, singkat cerita saya kuliah ke Maranatha, teman-teman ya. Jadi, ini, oke. Saya datang ke Maranatha, mama saya cuman kasih uang kos-kosan, uang kuliah, uang jajan pikir sendiri karena jalur PMDK. Teman-teman, saya susah banget. Saya 2009 masuk kuliah tuh susah banget. Teman-teman, hari itu saya datang ke Bandung, saya cari pasar terdekat. Saya setiap pagi masak, teman-teman ya. Saya catering, muterin kos-kosan yang lain, jualan catering. Teman-teman, menurut teman-teman, malu nggak? Boleh nggak, teman-teman? Menurut teman-teman malu nggak? Enggak. Prinsipnya, teman-teman ya, kalau itu halal ya, teman-teman dapatin duit nggak usah malu. Di sini masih ada yang malu nggak, teman-teman jadi partner of insurance? Nggak ada ya. Kalau masih ada yang malu, pasti saya yakin nggak ada di sini, teman-teman ya. Kenapa? Kita tuh bantu orang loh. Oke? Nah, teman-teman, saya sempat join 2010. Nah, di sini teman-teman ada yang comeback to Prudential. Jadi sempat join terus keluar masuk lagi, ada teman-teman? Ada ya di belakang ya, teman-teman. Saya nggak pernah menyesal ya. Untuk saya pernah join. Setelah itu saya kerja dulu 5 tahun, baru masuk lagi ke Prudential. Tapi kalau teman-teman hari ini udah tahu bisnis Prudential bagus, jangan kayak saya, keluar dulu 5 tahun, masuk lagi, teman-teman ya. Kenapa? Sayang 5 tahunnya kebuang. Teman-teman tahu nggak? Ini ambil positif, buang negatif ya. Waktu 2010, pikiran saya cuma satu, ini bisnis lambat. Saya butuh uang cepat, mindsetnya anak muda. Waktu itu 2010, umur saya 18 tahun, teman-teman ya. Singkat cerita, teman-teman ya, suami saya di Prudential itu tuh dari 2011. Dia nggak pernah keluar dari Prudential, dia beli mobil, teman-teman ya. Jadi kenapa sih si Michelle ini join ya? Saya sebelum join kerja di Maranatha, teman-teman. Saya mau cerita dulu yang Maranatha, teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini ada yang mantan karyawan, teman-teman? Ada ya, teman-teman ya. Teman-teman, hari itu, teman-teman ya, saya kerja, saya suka banget kerjaannya, teman-teman ya. Setiap hari, teman-teman ya. Saya datang jam 6, pulang paling cepat jam 7 malam. Kalau teman-teman punya karyawan kayak saya senang nggak, teman-teman? Senang banget ya, teman-teman. Saya keluar dari Maranatha, kerjaan saya dibagi 3 orang. Gila nggak, teman-teman? Hari itu, teman-teman ya, singkat cerita, saya kerja. Kenapa sih kok Michelle mutusin join ke bisnis Prudential? Boleh ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman, ada yang mau tahu, teman-teman, kenapa saya join ke bisnis Prudential? Oke, ada yang mau berani jawab, teman-teman? Boleh loh, teman-teman. Ada yang mau berani jawab? Nggak ada benar, nggak ada salah. Butuh duit, apalagi kok? Waktu, ya. Teman-teman, gak ada yang salah ya. Jadi ceritanya mama saya ngomong gini, Michelle, kamu tuh udah 24 tahun ya. Cici kamu nikah umur 24, kamu kapan nikah? Pertanyaan sakral pertama ya. Pertanyaan sakral kedua, kapan beli rumah? Menurut teman-teman, saya punya duit gak, teman-teman? Gak punya. Kalau karyawan, uang masuk sisanya lewat, teman-teman ya. Jadi saya tuh inget banget ya, hari itu saya cuma punya uang 6 juta di tabungan saya. Mama saya tanya, kapan beli rumah? Nah, teman-teman, saya tuh orangnya kalau disenggol egonya lumayan bangun. Mama saya ngomong gini, kamu kerja udah lama gak punya duit, ngapain aja ya. Gini deh, mama beli rumahnya, DP-nya mama yang bayar, sisanya kamu yang nyicil. Saya mikir juga ya, oh iya ya, saya tuh gak punya apa-apa loh. 5 tahun kerja gak jadi apa-apa, gak punya apa-apa, masih ngekos, teman-teman ya. Singkat cerita, saya tuh tanya-tanya ke teman-teman gereja saya. Kebetulan saya bergereja ya, saya tanya, Ci, lu kerjanya apa? Agent apa? Prudential, 1. Tanya lagi ke koko yang komsel lain, kok kerjanya apa?
agent. Agent apa kok? Prudential. Teman-teman, gereja saya isinya orang Prudential, teman-teman. Gila nggak ya? Saya tanya keliling semua agent Prudential, tapi bener ya. Begitu saya masuk kantor yang di kantor Rock Agency yang sebelum saya buka kantor, itu orang gereja, teman-teman, isinya. Ya, singkat cerita ya, saya mencalonkan diri. Teman-teman di sini ada yang mencalonkan diri? Nggak ada ya. Saya mencalonkan diri ke si Koko ini ya. Si Koko ini saya bilang, kok saya mau jadi agent. Seneng nggak teman-teman? Seneng. Begitu ada yang datang, Cireni, kalau saya mencalonkan diri, Ci saya mau jadi agent Cici, seneng nggak Ci? Seneng. Teman-teman jangan seneng dulu. Kenapa? Teman-teman, saya join bulan Januari 2016. Teman-teman baca, ada yang lihat sandaipan saya nggak tadi? Bulan apa teman-teman? Saya full time teman-teman. Ada yang baca? Agustus loh. Teman-teman, pertanyaannya ya. Saya sambil turun nggak apa-apa ya kok. Kok masih videoin saya loh kok. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya, pertanyaannya. Ibu nih yang videoin saya Bu ya. Kenapa saya 6 bulan nggak ngapa-ngapain Bu? Oh ya, soalnya mikirnya udah saya coba dikerja dulu deh gitu. Karena pikirannya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ya Bu Iya. ya? Oke, 6 bulan nggak ngapa-ngapain Iya, iya. Bu. Thank you Bu. Oke, Ci. Oke, lihat ya Ci. Iya. Ci, kenapa saya 6 bulan baru full time-nya? Bikin rencana dulu. Bikin rencana dulu. Thank you Ci. Keren ya Cici ya. Oke. Kok yang ngeliatin saya kok kenapa saya 6 bulan baru jalan kok? Mau belajar dulu. Belajar dulu. Thank you teman-teman ya. Teman-teman, saya tuh datang training loh ya. Jadi dari Januari sampai bulan Agustus saya tuh datang training. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ngeri nggak teman-teman ya? 2016 teman-teman ya. Semua leader di kantor ya udah angkat tangan bofat sama saya. Datang dari Januari sampai Agustus nggak ada satu case pun. Ya. Mereka bilang gini, sampai leader saya ngomong gini ya. Ini yang jadi suami saya teman-teman ya. Leader saya ngomong gini, lu kalau nggak ada case, lu nggak pernah prospek ya, lu cuma datang training, nggak apa-apa deh, lu kerja lagi aja. Kasian loh. Itu teman-teman saya udah keluar, udah resign teman-teman ya. Jadi saya terakhir teman-teman assessment, puji Tuhan jadi karyawan terbaiknya Maranatha, tapi saya resign teman-teman. Bos saya ngamuk banget ya. Dia bilang, gaji udah dinaikin 50%, kenapa resign? Teman-teman, satu, ego saya tersentil. Saya nggak punya apa-apa dan saya resign. Tapi saya join Prudential, saya nggak jadi apa-apa, teman-teman. 6 bulan itu, tahu nggak teman-teman, kenapa saya nggak mau jalanin? Singkat cerita, bulan Agustus nih teman-teman ya. Oke, bulan Agustus hari itu saya ikut sama Niko, suami saya, temenin leader agent dia ke Solo, naik kereta ya. Niko nanya, hari itu belum jadi pacar teman-teman ya. Kayaknya Niko mau jadi pacar saya juga nggak mau ya teman-teman ya. Ini nggak jadi apa-apa gitu ya. Singkat cerita, di kereta Niko nanya, lu ngapain ikut ke Solo ya? Ini si agent ini mau prospek. Kalau lu nggak mau ngapa-ngapain jangan ikut. Karena saya orang yang nggak baperan, saya tetap ikut teman-teman ya. Saya bilang saya mau kuliner teman-teman ya. Saya mau makan, saya bilang gitu ya. Aduh lempeng banget lah teman-teman ya. Singkat cerita, nyampe ke Solo, agent saya, ini agentnya dia, agentnya Niko ini, teman saya, prospek ya. Saya tinggal berdua sama Niko. Niko nanya ya, lu mau ngapain? Kalau leader saya ini kategori yang strict to the point ya teman-teman ya. Dan dia tuh ke saya tegas banget ya. Dia bilang gini, lu kalau nggak mau jalan Prudential, lu keluar aja nggak apa-apa ya. Lu kerja lagi nggak apa-apa ya. Gue bilang, lu nggak pernah nanya kenapa gue nggak jalanin. Sok lu cerita ke gue, kata dia ya. Teman-teman, Niko kasih statement ini ya, yang bikin saya mau jelasin semuanya ke dia kenapa saya nggak mau jalanin. Niko bilang, orang kayak lu, dia nunjuk teman-teman ya, orang kayak lu potong kuping gua kalau lu nggak sukses di bisnis Prudential. Saya bilang ini orang nyebelin banget ya. Cuma akhirnya saya ngobrol, saya ngomong ya, teman-teman, saya nggak mau jalanin bisnis Prudential selama 6 bulan karena saya takut ketika ada nasabah jadi nasabah sayanya nggak serius, saya nggak mau doing the best. Singkat cerita saya keluar dari Prudential, siapa yang ngurusin nasabah saya? Gila nggak teman-teman? Ya, sampai Desember saya nggak promosi jadi AAB ya, dulu namanya UM. Ya, hari itu teman-teman ya, hari itu juga saya waktu itu belum ada WA ya. Hari itu saya kontak anak gereja saya, anak rohani saya bilang, Cici mau mampir dong ke tempat si mama ya.
Terus kata si X hari itu juga ya, oh boleh Ci, mau ngobrolin apa? X, Cici tuh di asuransi, pengen ngobrol-ngobrol sama si Mama tentang asuransi. To the point teman-teman ya. Singkat cerita, si X ngirimin alamatnya teman-teman ya. Begitu diklik alamatnya teman-teman ya, dari titik saya berdiri sampai ke tempat itu sampai 1,5 jam teman-teman. Menurut teman-teman berangkat nggak? Berangkat teman-teman? Berangkat ya, berangkat nih teman-teman ya. Singkat cerita, besok paginya teman-teman ya, saya cari Gojek ya teman-teman ya, cari Gojek. Nawar nih teman-teman ya, dari Slamet Riyadi ke titik sana Wali Kukun ya, itu 150.000, pulang pergi 300.000 teman-teman ya. Saya tuh kere teman hari itu benar-benar nggak punya duit ya. Cuman karena saya udah bilang pergi, saya pergi teman-teman ya. Di motor ya, sayangnya nggak saya tampilin ya, di motor ya. Teman-teman jangan lihat saya begini ya. Dulu mah dekil, sampai si Kartika tanya di foto tadi di Sandaipan saya, lu yang mana gitu ya. Dulu teman-teman ya begitulah ya, teman-teman ya. Singkat cerita sampai di sana, cerita paling panjang nomor 1, tenang ya. Sisanya nggak terlalu panjang karena ini berkesan banget teman-teman ya. Polisnya masih enforce hari ini ya. Saya datang ke sana, tantenya tanya, Michelle apa kabar ya, pernah ketemu soalnya ya. Iya tante baik ya. Tante saya mau ngobrolin asuransi. Oh iya si X udah cerita. Ya udah kamu tunggu di ruang tamu aja. Teman-teman saya nunggunya 4 jam loh. Dianya tuh di toko ya, di depan kan ya, belakangnya rumah. 4 jam. Dalam hati ngomong apa ya. Singkat cerita dia masuk. Cuk dia masuk ya teman-teman ya. Terus saya ngomong gini, teman-teman. Ingat ya teman-teman, saya datang training, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Cara jualan saya nggak bisa, bikin ilustrasi saya nggak bisa teman-teman ya. Tapi tahu nggak apa yang saya omongin? Tante tahu ya papa saya kena stroke, kena komplikasi. Tante kan punya anak masih kuliah, ada yang masih kecil. Tante boleh ya tante, saya mau bikinin ilustrasi contohnya supaya tante punya proteksi, kalau kenapa-kenapa tante aman. Singkatnya gitu teman-teman, ngomongnya nggak nyampe setengah jam ya. Abis itu teman-teman, tantenya bilang boleh dibikinin. Teman-teman tahu nggak, saya walaupun nggak pinter, saya pinter ngeles teman-teman ya. Saya bilang gini, tante kalau mau bikin ilustrasi saya harus balik dulu ke Solo, bikin dulu di pusat, di kantor pusat, di print, saya balik lagi. Teman-teman hari itu saya ngomong dulu, mikirnya nanti, kan jauh banget ya itu ya, bolak-balik ya teman-teman. Singkat cerita itu saya laluin teman-teman ya. Saya balik lagi ke Solo teman-teman, terus kemudian ke Wali Kukun lagi, yang keduanya teman-teman tebak saya naik apa? Naik bis. Itu ya ada bis teman-teman ya, depannya ada embe. Saya inget banget teman-teman ya, hari itu tukang sayur, tukang kambing ya teman-teman, saya paling cantik sendiri. Saya duduk gitu ya, semua ngeliatin gitu ya, ini enci-enci dari mana gitu ya, duduk ya. Pokoknya begitu nyampe teman-teman ya, saya lega banget. Kenapa? Karena bau badan saya udah mirip kayak kambing teman-teman ya. Ya teman-teman, begitu udah sampai teman-teman nggak nyampe 5 menit ngomong sama tantenya ya. Ada pilihan 750.000, 1 juta, 1.250. Teman-teman, nasabahnya tanda tangan yang mana teman-teman? Yang 1 juta. Begitu tanda tangan cuma 5 menit saya pulang lagi teman-teman. Jadi 5 menit itu berkesan banget sih teman-teman. Perjalanan 3 jam. Kebayang nggak teman-teman? Kalau nggak ada hari itu, nggak ada Michelle hari ini. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke, nah teman-teman pasti tanya dong ya, abis itu ngapain aja? Teman-teman abis itu teman-teman, percayalah Michelle, nggak gampang. Yang tadinya pekerja ya, terus harus doing business prudential, nggak ada yang nyuruh-nyuruh teman-teman. Setiap hari saya bangun alarm teman-teman ya, bikin habit teman-teman ya, bangun pagi, kerja terus sampai saya puji Tuhan Desember naik unit manager teman-teman ya. Berarti kurang lebih 5 bulan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hari ini udah ada angka IPI-nya, yang mau ngejar promosi 3 bulan cukup banget nggak? Cukup banget nggak teman-teman? Cukup banget teman-teman ya, oke? Nah teman-teman berikutnya saya cerita sedikit. Pasti pertanyaannya, Michelle, lu PCC kerjanya ngapain aja? Ya teman-teman ya. Nah teman-teman 2017, saya ingat banget teman-teman ya, yang saya kerjakan adalah kontak orang-orang. Bener nggak sih teman? Teman-teman yang udah lama nggak dikontak. Ceritanya saya kontak si X orang Cirebon ya. Begitu telepon ya, saya telepon, X apa kabar? Dia langsung ngomong gini teman-teman ya. Lu udah lama nggak ngontak gua, lu mau nawarin MLM atau asuransi? To the point banget teman-teman ya. Saya langsung ngomong ya, asuransi.
Ya asuransi mah gue udah punya. Dia bilang, kalau udah dijawab udah punya, agent baru teman-teman, deg-deg nggak teman-teman? Lumayan takut ya. Gue mikir ya. Gue bilang ya, nggak apa-apa, gue mampir aja ke rumah. Nanti kalau misalnya lu udah punya asuransi, gue cuma review. Kalau ternyata bagus, lu terusin. Kalau ternyata polis lu harus di-upgrade atau ditambah, nanti gue kasih saran. Teman-teman, untungnya baik ya. Hari itu saya teman-teman datang ke Cirebon, bukan closing dia, tapi closing mamahnya ya, closing mamah mertuanya, closing keluarga suaminya teman-teman. Jadi itu yang saya kerjakan. Saya nggak lama-lama ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, ini di canvassing di mall. Apa yang Michelle kerjakan teman-teman ya? Canvassing di mana-mana. Teman-teman, ada yang sering janji temunya gagal teman-teman, atau di reschedule? Pasti ada. Teman-teman, hari itu saya janji temunya reschedule. Saya duduk di 23 Pascal. Hari itu ada kayak King Mango ya. Singkat cerita ada cici-cici duduk di situ ya, berdua sama mamahnya ya, 2018. Singkat cerita teman-teman ya. Saya senyum, cicinya senyum ya. Abis itu saya samperin gitu ya. Halo Ci, siang, perkenalkan saya Michelle Ci dari Prudential. Saya kasih kartu nama. Oh ya, dari Prudential ya. Kebetulan saya pakai Prudential. Teman-teman, saya ceritanya ini yang pas lagi match Prudential ya. Saya pakai Prudential. Oh bagus banget Ci. Kalau boleh tahu Cici manfaatnya masih inget nggak? Aduh manfaatnya apa ya? Polisnya hilang, kartunya hilang, tapi di debit sih setiap bulan. Oh Ci, apa yang Michelle lakukan teman-teman? Ada yang tahu? Selain Pals belum ada ya. Apa yang Michelle lakukan teman-teman? Ada yang mau jawab teman-teman? Boleh angkat telepon, angkat tangan. Masih nyimak ya, oke. Ada yang mau kasih tahu Michelle ngapain teman-teman? Telepon CS, betul ya. Ci, asalkan ada nomor polisnya ya, tenang aja. Verifikasi semua datanya keluar, manfaat clear teman-teman. Dari sini saya closing nggak gede. Tapi teman-teman ya, karena saya tuh bangun hubungan yang baik, semua teman-teman dia yang perlu insurance teman-teman direferensiin. Bayangin teman-teman ya, dari satu orang ini bisa 150 juta. Bahkan sampai hari ini referensinya dia masih ambil. Dari referensinya dia teman-teman, saya closing terbesar tahun ini dari referensinya dia. Gila nggak teman-teman? Tapi setelah 6 tahun, karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman ya. Oke, nah ini kartu nama yang kita buat teman-teman. Oke, kemudian ini saya next ya teman-teman ya, canvassing Gokar. Oke, teman-teman ada yang suka makan di tempat makan nggak teman-teman? Yang maksudnya yang udah sering rutin teman-teman? Ada lah pasti ya. Teman-teman ada yang tahu bakso Arif nggak? Di Bandung. Tahu ya teman-teman? Singkat cerita si bakso Arif ini teman-teman ya, saya tuh setiap dari kuliah saya makan terus sama dia. Sering dateng gitu nongkrong di situ ya teman-teman. Tapi saya nggak pernah spill saya di insurance. 2 tahun lebih teman-teman ya. Singkat cerita hari itu saya tuh ada agent yang mau AAJI di kantor pusat gagal. Maksudnya nggak jadi datang. Saya bingung mau ngapain ya, mampirlah ke bakso Arif, duduk teman-teman ya. Terus abis itu dia nanya, saya rapih nih ya, lu tumben rapih banget, lu nggak tahu gue di Prudential sekarang, barusan ya bulan lalu gue ngambil asuransi A belakangnya Z di Maybank, teman-teman tebak preminya berapa? Gede banget teman-teman, lebih dari 60 juta teman-teman ya. Saya sampai kaget asuransi kesehatan, teman-teman, tapi saya nggak berhenti di situ, saya bilang, lihat dong polisnya bawa ke gua gitu ya, dibukain teman-teman, ternyata asuransi cuma kesehatan. Teman-teman kepikiran nggak jualan apa lagi? Kritis kalau nggak jiwa, betul ya. Hari itu saya tanya sama si masnya, Mas, kalau ya hari ini ada lu, nggak apa-apa ya lu gua ya, hari ini ada lu, semua bisnis running, baksonya enak ya, boleh tanya nggak, kalau lu pulang kampung 1 tahun, baksonya rasanya sama nggak? Beda, dia bilang. Mas pernah kebayang gak kalau lu pulang kampungnya 5 tahun? Gak pernah kebayang, dia bilang ya pulang seminggu aja dicariin kata dia ya. Mas, kenapa saya bisa bilang bisa pulang kampung 5 tahun? Anggaplah kita in case sakit dan kita gak bisa kerja, kita perlu recovery 5 tahun mas. Menurut mas pusing gak? Anak masih kecil. Pusing banget kata dia ya. Singkat cerita saya bilang gini, Mas kesehatan bagus, tapi ini nggak cukup, nggak ada yang bisa gantiin uangnya mas setiap bulannya. Mas saya bikinin satu program yang bagus banget ya, yang kalau in case mas perlu recovery 5 tahun, 5 tahun 5 tahunnya mas tetap dapat duit. Boleh ya mas ya? Bagus ya,
kata dia tuh ya, hari itu belum ada PCB ya. Hari itu saya jualan CCB Plus 61 teman-teman ya. Teman-teman, saya bikin ilustrasi sama ya, 60 juta per tahun ya teman-teman. Saya samain tuh sama si A belakangnya Z ya. Teman-teman, dia bilang apa teman-teman? Aduh ya, gimana ya, jangan sekarang lah ya, baru 1 bulan ngambil asuransi kesehatan, ngambil lagi. Teman-teman, saya tiba-tiba kepikiran, Mas punya kartu kredit nggak? Teman-teman, punya, ternyata ya, tukang bakso loh ya, punya kartu kredit limit 100 juta teman-teman ya. Teman-teman, hari itu saya langsung closing teman-teman. Mas gini deh, saya ngomong gini, hari ini Mas ketemu saya ya, saya cerita kayak gini, Mas masih sehat. Kalau ya, Mas pernah kebayang nggak kalau seandainya kita ketemunya kejeda 1 bulan 2 bulan, ada yang pastiin nggak Mas tetap sehat? Jangan gitu, pasti orang Jawa gitu ya, jangan kayak gitu yang ngomongnya. Tapi resiko tuh pasti Mas, tapi datangnya kapan kita nggak tahu. Mas udah deh, kalau ada kartu kredit proses aja, bayarnya masih bulan depan, boleh ya. Hari itu langsung closing teman-teman. Karena apa? Kita buka mulut teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka makan di tempat makan, langsung prospekin yang punyanya. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke. Nah, oke teman-teman, masih semangat? Semangat ya. Ini teman-teman bukan dongeng di pagi hari ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing, oke? Nah teman-teman, ada yang pernah jual rumah? Ada yang pernah jual rumah? Rumahnya? Belum ada ya teman-teman. Hari itu mama saya ditinggal papa saya, inget banget 2013. Rumahnya gede, jauh dari toko ya. Singkat cerita, mama saya jual rumah terakhir. Tinggal aset terakhir, rumahnya dijual. Singkat cerita, rumahnya dijual, teman-teman ya. 2016, pasang pelang, teman-teman ya. Hari itu setahun nggak ada yang laku, pakai properti, orang properti ya. 2018 ya, pasang pelang lagi. Saya bilang apa? Mah, pasang pelangnya nomor handphone Michelle ya. Kenapa? Kata dia tuh ya. Teman-teman, kalau orang mau beli rumah, punya duit nggak teman-teman? Punya duit ya. Teman-teman, saya cuma mikir ya. Jadi kata mama saya tuh pikirannya cuma satu. Kalau nggak prudensial teman-teman ya. Jadi setiap hari mikirnya prudensial terus ya. Sampai mama saya tuh kalau ngomongin yang ada nggak nyambung katanya ya. Jadi cuma prudensial yang nyambung katanya ya. Nah 2018 teman-teman, setiap kali ada yang kontak untuk beli rumah, saya prospekin teman-teman ya. Pokoknya dia nawar rumah, yuk pak kita ketemu dulu ya. Cuk datang gitu ya. Dia nanya-nanya rumah, sekalian saya prospekin teman-teman ya. Terus sampai pembeli ke-7. Pembeli ke-7 ternyata tetangga teman-teman ya. Tetangga saya lumayan berada. Nah singkat cerita, dia jawab gini, asuransi prudensial ya. Nadanya rada gak enak teman-teman ya. Asuransi prudensial ya. Gua tuh kecewa loh. Dia bilang gitu. Nadanya menurun teman-teman ya. Gua tuh kecewa loh. Kenapa kok? Gua sekeluarga gede pakai pruden. Saudara gua, dia bilang. Tapi saudara gua tiba-tiba pergi ke Bali, tinggal di Bali. Agennya ganti gak ngasih kabar, dia bilang. Sekarang gua kalau mau apa-apa susah banget. Gua kecewa banget, dia bilang. Nah, teman-teman ini kalau super pede ya, boleh ngomong gini ya. Ini saya ngomong gini super pede ya. Saya bilang gini, kok gua tahu sih lu kecewa. Ini teman-teman versi cewek tapi gombal ya. Teman-teman ya, kok gua tahu sih lu kecewa. Boleh ya, kalau lu kasih 1 kali kepercayaan lu buat gua. Kalau 2 tahun, selama 2 tahun, lu enggak puas dengan apa yang gua udah bantu buat keluarga lu, secara service family, police family ya. Lu gua tanda tanganin servicing agent ke agent manapun yang lu mau. Gila gak teman-teman? Kenapa? Gua pede banget karena dia pasti puas sama gua. Nah tapi teman-teman harus level pedenya tinggi ya. Kenapa? Karena pas ngomong gitu harus yakin dan pede gitu ya. Terus dia ngeliatin gue, kok gue di sini tuh serius, nggak main-main. Gue pengen bantuin polis keluarga lu. Kalau lu udah bayar polis setiap bulan mahal, ketika lu masuk rumah sakit nggak ada yang ngurus, lu pusing nggak? Pusing, dia jawab. Yang kedua, kalau lu nggak ada agent yang aktif, lu diemin ya, lu nggak kontakkan sama agent lu nggak pernah dapat update polis lu masih yang lama. Kalau semua orang udah berubah jadi yang terbaik, lu masih di polis lama dan lu ngeklaim ada selisih, lu bakal kecewa nggak? Kecewa, dia bilang. Sekarang kalau ada gua, tugas gua tuh bantuin lu. Kalau ngeklaim, lu kontak gua, enak kan?
kalau ada update produk baru, gue kasih tahu ke lu supaya lu nggak ketinggalan. Enak nggak kok? Enak. Boleh ya kok. Lu kasih kesempatan kedua buat gue jadi agent lu. Kalau lu ada apa-apa, gue take caring. Teman-teman, dalam banget loh. Saya tatap matanya gitu ya, hati ke hati ya. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah, gue pindahin polisnya ke lu. Nanti lu coba cek semuanya. Nanti lu kabarin gue lagi. Teman-teman, dari situ teman-teman, ini banyak banget. Ini terakhir saya bikin materi 2021 teman-teman yang untuk yang di kategori ini. Teman-teman, hari ini sekeluarganya tuh polis PCB, Purwarisan, Purfuture udah nambah. Kebayang nggak gede banget teman-teman, dari apa? Dari kita buka mulut. Setuju teman-teman? Oke? Nah, saya next aja ya, cool call ya. Di sini ada yang cool calling teman-teman? Nggak ada ya teman-teman. Cool calling tuh bagus waktu pandemi COVID, tapi saya next ya. Ini pas pandemi COVID saya cool calling teman-teman. Nah ini diganti sekarang kan udah PPH Plus ke Pruwel teman-teman ya. Oke, ini PCB 88 teman-teman. Jadi saya suka pakai ilustrasinya saya singkat-singkat. Kenapa? Nasabah baca ilustrasi suka males. Jadi saya suka bikinin singkatan-singkatan kayak gini supaya nasabah bisa baca lebih simple. Cuma selembar teman-teman ya. Oke. Mati ya Ci? Ada. Tar dulu ya teman-teman. Ada video ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ini video bagus banget ya. Buat teman-teman supaya cenghar ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman kita nonton ya.บนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ ส่วนจำกัด Nature Gift 711 Oke, jadi kalau iklannya Thailand tuh mengena di hati ya teman-teman ya. Jadi ceritanya yang si Thailand ini ya dia bilang awalnya kan berisi banget ya, diejekin kan bener teman-teman ya. Teman-teman, saya percaya begitu teman-teman memutuskan saya mau jadi agent insurance ya, ada yang ngetawain. Setuju teman-teman? Ada yang PHP-in, ada yang chatting tiba-tiba lagi chattingan, begitu ngomong gua di Prudential langsung di blok ya teman-teman ya, atau begitu kita ngajakin ketemu oke terus nggak datang. Teman-teman sama teman-teman ya. Kalau teman-teman saya lihat saya hari ini, jangankan dikira saya udah puji Tuhan PCC terus, saya nggak pernah ditolak orang, enggak teman-teman ya. Hari ini saya nge-WA orang, ada yang nggak bales, ada teman-teman ya. Tapi fokusnya sama apa? Sama aktivitasnya setiap hari teman-teman ya. Makanya dia bilang yang dicoretin di tanah itu aktivitas dia ngangkatin air untuk dia berubah fisik jadi kurus. Sama nggak? Kalau kita fokusnya sama aktivitas, hasil mah nomor 2 teman-teman ya. Karena nomor 2 jadinya nomor 1 karena kita fokusnya sama aktivitas. Oke? Teman-teman, saya mau cerita perjalanan Michelle 2016 sampai 2023. Singkat, jelas, padat ya teman-teman ya. Nah 2016 itu masa transisi ya. Agustus saya bilang sama Niko, Nik gua mau jalanin Prudential dengan serius di Agustus 2016. Teman-teman gak mudah. Kalau teman-teman yang tadinya karyawan, tahu gak karyawan 5 tahun, di otaknya apa? Bos ngasih perintah gua kerjain ya. Kalau di timeline saya di Maranatha, dari Januari sampai Desember kerjaan saya jelas teman-teman. Ya tinggal apa? Duduk di depan komputer, desainer ya. Tinggal kerjain. Begitu jadi agent asuransi teman-teman ya. Harus apa?
harus bikin pola bisnis sendiri teman-teman ya. Leadernya teman-teman gak bisa 24 hour kontakin teman-teman. Artinya kesadaran dirinya teman-teman adalah nomor 1 ya. Saya bikin aktivitas, to-do list, schedule, janji temu, nelpon setiap hari. Gampang gak? Enggak. Ada momen-momen capek, males pasti ada. Tapi tiap kali saya males, saya bilang apa? Ih, baru mulai. Ya, teman-teman, waktu pertama kali puji Tuhan, Tuhan kasih 100 juta per bulan di hidup saya mulai males, teman-teman. Saya bilang, ya ampun, orang lain yang income 1M aja masih kerja. Gua belum apa-apa udah berhenti, teman-teman ya. Nah, 2016 itu masa adaptasi, teman-teman ya. Transisi, mencoba menemuin pattern gak gampang loh. Ya, teman-teman, not easy. Buat saya 2016 tahun pertama di Prudential hal yang paling memorable karena nggak akan pernah terulang. Momen pertama kali datang ke orangnya ngetawain, datang pertama kali agent baru ya, baru join berapa bulan. Kadang suka tanya gitu, bener nggak teman-teman? Kalau sekarang kita udah 8 tahun, enak ngomongnya, udah 8 tahun sih, udah lama, bener nggak? Waktu join pertama kali, orang ketawain loh, ya. Kadang, aduh, trustnya belum ada. Benar nggak teman-teman ya? Tapi kalau teman-teman yang ada nggak yang baru join 2024? Ada? Ada ya, tenang aja ya. Kalau hari ini ya jalannya kayaknya bergerigi banget ya, berliku-liku banget, santai bro, santai sis. Kenapa? Karena kalau udah bisa lewatin, jalan tolnya ada di depan ya. Oke? Nah 2017, teman-teman saya tuh cuma tahu 2016 promosi. Jadi Niko cuman bilang ke saya, Michelle, fokusnya AAB. Saya nggak tahu Star Club, nggak tahu PCC, teman-teman ya. Singkat cerita, 2017, saya bilang gini sama Niko, Nik, itu kalau misalnya mau dapat 2 tiket jalan-jalan gimana caranya? PCC, teman-teman ya. Hari itu Januari 2017, saya ngomong sama Niko, Nik, gue mau PCC. Niko ketawa nggak teman-teman? Ketawa, serius itu leader gue loh ya, memang kurang ajar dia ya. Dia ketawain Michelle yang ngomong gini, tolong deh, Star Club dulu aja, nggak usah PCC. Teman-teman, karena saya orang yang ngotot, saya bilang, gue percaya akhir tahun kita PCC, gue bilang gitu ya. Terus kata sini kok, ya udah lu jalanin serius. Teman-teman yang tadinya datang training ya, dengerin kuping kiri keluar kuping kanan. 2017 saya tuh rajin belajar, catetin ya. Ada orang sharing di depan sini ya, gue sampai ternganga-nganga, keren banget ya. Gue catetin teman-teman ya. Saya percaya teman-teman yang duduk hari ini akan juga sharing di depan. Setuju teman-teman? Cuma teman-teman lewatin prosesnya aja ya. Nah, saya bilang dan akhirnya saya tercapai PCC pertama 2017. Kata Wong Agus, almarhum Wong Agus Cahyadi, ngomong sama Michelle gini, Michelle, PCC 1 kali itu hoki. Buktiin 2018 lu PCC lagi. Ya, teman-teman, saya tertantang. 2018 ya. Saya udah pacaran sama Niko, teman-teman ya. Akhirnya pacaran ya. Akhirnya dia mau sama saya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi saya pacaran sama Niko 2017 akhir ya teman-teman, 2017. Terus kemudian 2018 kita planning untuk merit teman-teman ya. Jadi cepet banget ya, bukan cuma Prudential yang cepet teman-teman ya, pertumbuhan pernikahan juga cepet teman-teman ya. Nah 2018 persiapan merit teman-teman ya. Hari itu merit butuh duit nggak teman-teman? Butuh. Saya kerja keras banget teman-teman ya, usaha banget ya. Puji Tuhan 2018 teman-teman ada mimpi baru untuk merit. Gara-gara mau merit teman-teman ya, top agency director West Java. Gila nggak teman-teman ya? Jadi bukan pencapaiannya, tapi goal hidupnya teman-teman yang mendrive teman-teman akan fasting teman-teman, cepet dan lari teman-teman ya. Oke? Nah 2019 teman-teman seru loh, karena 2019 pertama kalinya saya nangis di Prudential. Teman-teman, kalau hari ini teman-teman lihat Michelle ya, saya tuh hampir nggak pernah nangis. Ditolak orang ya, udah tanda tangan sign, gagal, cancel, saya biasa aja teman-teman, kayak nggak punya hati gitu, enggak ya teman-teman ya. Tapi maksudnya ya bisnis ini seperti itu gitu ya. Singkat cerita teman-teman, 2019 saya ada satu nasabah di Solo. Dari 2017 kita maintain satu nasabah sekeluarga gede, lumayan berada. Kita maintain nasabah ini punya agent orang lain, tapi kalau ngeklaim kita bantu. 2018 dari kartu kerang pindah ke kartu merah, saya bilang ke cicinya, ke tantenya, tante ini harus upgrade, tante kontak agentnya ya untuk upgrade. Tantenya kontak, kata agentnya datang aja ke kantor ya, karena tantenya sibuk nggak upgrade.
lompatlah 2017 suruh upgrade, 2018 upgrade ke PPH hitam. 2019 PPH plus teman-teman ya. Teman-teman kalau ingat 2019 PPH plus tuh boleh buka polis baru, polis lamanya nggak kena masa tunggu. Ingat ya teman-teman ya. Saya jarang lakuin, tapi sehari itu satu keluarga saya lakuin dengan izin agennya. Ya, saya udah izin ke agennya. Singkat cerita, polisnya terbit teman-teman ya. Polisnya terbit, IPI-nya gede karena tambah UP tambah apa gede teman-teman ya. Singkat cerita, jeda hampir sebulan, polisnya surrender dan lapse. Sekeluarga. Hari itu saya minus IPI dari keluarga ini hampir 200 juta. Teman-teman, itu di bulan tepat Agustus juga, 2019 teman-teman ya. Singkat cerita, Septembernya nasabah saya yang Januari ngambil gede, kurang lebih hampir 300 juta, usahanya bangkrut, ditipu orang. Polisnya bulanan, gak bisa bayar lagi teman-teman ya. Di bulan September, saya nerima minus hampir 500 juta teman-teman. Hari itu teman-teman, saya nangis pertama kali. Saya bilang, gila ya, minusnya gede banget teman-teman ya. Ini kalau nggak kerja kayak orang gila nggak bisa kejar PCC. Teman-teman, saya tuh tipe orang yang ngototnya setengah mati. Saya kalau bilang sama Niko, Nik, tahun ini saya mau PCC. Gimana pun caranya, saya pasti usahain PCC dengan cara yang benar, teman-teman ya. Hari itu bulan Agustus, saya bilang sama Niko, Nik, lu sorry ya, gue nggak bisa bantu tim. Bener-bener fokus untuk jualan. Jadi September, Oktober, November, Desember 4 bulan teman-teman ya. Saya hampir 2 miliar tuh ngejar untuk dapat PCC teman-teman. Ya, minusnya 400 juta something, pokoknya itu digantikannya gede banget lah teman-teman ya. Untuk mencapai persistensi lumayan oke. Bayang nggak teman-teman? Itu pertama kalinya buat saya, oh kok nggak easy ya? Kenapa ini nggak semulus tahun-tahun yang lain? Teman-teman, tapi saya tetap doing business prudential. Singkat cerita, teman-teman datang ke 2020. Masih ingat teman-teman 2020 ada apa teman-teman? COVID. Teman-teman, ini saya ngomong hari ini, saya udah lebih enak ngomongnya. Karena waktu saya sharing di 2020, saya nggak enak ngomongnya. Ya, kenapa? Karena kok saya ngomong gini di orang-orang yang lagi struggle. Teman-teman, 2020, pas orang bingung ya, pas orang bingung ini gimana pandemi COVID, kita cepet banget switchingnya. Cepet banget switchnya. Kita langsung atur pola untuk Zoom, kita atur pola jualan, kita atur pola untuk strategi tim, cepet banget. Orang lain bingung, kita udah cepet udah berubahnya teman-teman. Makanya di hari itu, di 2020, puji Tuhan PCC juga teman-teman. Jadi cuman karena apa? Karena 2019 ya berat banget teman-teman. Ya, oke. 2021 seperti hal yang sama, 2020 dievaluasi, 2021 diperbaiki patternnya. Puji Tuhan bisa PCC leader di sini teman-teman. Nah 2022 ini seru banget teman-teman ya. Jadi saya tuh ceritanya married 2019. Saya tuh nggak punya anak. Saya pikir saya hampir nggak punya anak teman-teman ya. Jadi cerita hari ini ketawa Ci, tadinya nangis loh Ci, bener ya. Nah saya pikir saya nggak akan punya anak teman-teman. Singkat cerita, jadi kita tuh fokus kerja. Bulan Mei teman-teman, saya hamil teman-teman. Padahal tahun itu kita harus ngejar bikin kantor. Jadi saya sambil hamil gede teman-teman ya, tetap prospek orang, tetap rekrut, tetap bangun teman-teman ya. Jadi Victorious Inc itu sebetulnya adalah nama dari anak teman-teman. Jadi hari itu saya ngejar kantor demi anak. Jadi saya benar-benar yuk kita kerja keras karena hamil teman-teman ya. Nah ini hadiah paling besar. Jadi kalau nanti teman-teman cewek-cewek ya punya anak, bilang dalam dirinya sendiri, anak tuh berkat. Jangan berhenti prudentialnya, jangan berubah cara mainnya, harus lebih semangat lagi. Oke teman-teman? Semangat ya, oke? Nah 2023 teman-teman ya, ini bikin kantor. Gampang gak teman-teman bikin kantor? Puji Tuhan saya tuh sama suami adalah pemilik kantor termuda di West Java teman-teman. Jadi kita tuh kadang ya mikir, aduh kita kemudaan gak ya bikin kantor teman-teman ya. Nah teman-teman 2023 kita benar-benar kerja dengan kerja smart teman-teman. Kita benar-benar evaluasi, bikin kantor tuh bukan cuma tentang kita loh, tentang satu kantor kita pikirin sampai sistem-sistemnya. Nah teman-teman seru banget lah ya. Oke, nah kenapa sih seorang Michelle sengotot itu? Ya, kalau teman-teman pernah tahu Jessica Kwan ya, dia lebih ngotot lagi teman-teman ya. Saya itu cici saya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya bisa kayak gini teman-teman. Saya bilang sama Niko, 8 tahun teman-teman, berarti kan dari 7 tahun di Prudential. Emang impian saya punya kantor teman-teman.
Jadi hari ini teman-teman datang ke bisnis Prudential pasti nanya, Michelle waktu join emang punya impian bikin kantor? Enggak. Impian saya pertama kali join Prudential, saya mau punya income 10 juta. Cuman 10 juta, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa capai mimpinya teman-teman, ya 10 juta itu, dan teman-teman upgrade visinya teman-teman, pasti bisa capai, ya. Nah, ini cerita ya. Oke, ini teman-teman udah pernah tahu cerita ini, teman-teman? Belum ya? Oke, saya pakai question, saya jalan-jalan lagi ya. Nah, ceritanya ada nelayan Jepang. Ya, si nelayan Jepang zaman dulu nyari ikan di laut ya, ikan salmon. Begitu dia ambil dari lautan tengah laut, datang ke daratan Jepang, ikannya mati. Teman-teman ya, menurut teman-teman, gimana caranya supaya ikan salmon ini dari tengah laut sampai ke daratan hidup? Boleh teman-teman ya? Yang udah tahu nggak boleh jawab. Oke, Bu, menurut Ibu gimana Bu? Yang benar nanti dapat apa ya Bu ya? Pakai tempat, kasih air. Kasih tempat, kasih air. Oke, thank you ya Bu. Oke, kita tanya dulu ya Bu ya. Oke, kok gimana caranya kok? Pakai caranya bersama, cuma tetap pakai air laut. Pakai air laut. Iya. Oke, thank you ya kok pakai air laut ya. Oke, kok Pakai air lah, pakai air laut. pakai air laut. Thank you kok ya. Belum ada yang match ya. Oke, kita muter ya. Ci, pakai apa Ci? Pakai tempat ya air laut. Pakai tempat air laut. Oke. Pakai jaring kok. Jaring. Pakai jaring. Oke. Jadi dari tengah laut sampai ke daratan masih hidup nih. Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh, Pak. Udah tahu duluan nggak apa? Oh, udah tahu juga ya, Pak. Nggak apa-apa lah ya, nggak usah ya. Oke, Bapak. Jadi dikasih tempat, kasih air, kasih ikan hiu sebagai ancaman buat mereka. Mantap. Namanya Pak siapa, Pak? Najib. Najib. Kasih tepuk tangan buat Pak Najib dong. Pak Najib, nanti minta nomor OVO-nya ya, Pak ya. Thank you. Nah, teman-teman, bener banget ya. Oke, dikasih air ya teman-temannya, asih tempat wadah, dimasukin air, dimasukin ikan salmonnya sampai daratan, tetap lepek-lepek mati, teman-teman ya. Kemudian ada yang juga bilang pakai es batu supaya dingin. Kan supaya dingin dia tetap hidup ya. Teman-teman, tetap mati. Pak Najib benar, teman-teman ya. Jadi dikasih anak ikan hiu. Teman-teman, zona nyaman. Begitu teman-teman ada di satu zona nyaman, teman-teman bilang sama Tuhan, saya nggak mau punya masalah. Saya nggak mau pikirin uang, Tuhan kasih aja gitu ya. Pokoknya saya mau hidup nyaman. Begitu teman-teman memutuskan hidup nyaman, merasa nyaman, teman-teman tidak akan bertumbuh. Begitu teman-teman ada di satu zona ya, yang teman-teman ya ikan hiu itu ya teman-teman ya, teman-teman akan mikir tuh, bener nggak? Kebayang nggak sih kalau kita ya lagi jalan ya tiba-tiba di depan tuh ada jurang ya, teman-teman pasti mikir gimana caranya supaya nggak jatuh ke jurang. Betul nggak sih teman-teman? Artinya sama nih, ikan salmonnya mikir nggak berhenti teman-teman ya. Nah sama, gimana teman-teman pikirin Prudential di hidup teman-teman itu supaya bertumbuh gimana? Dipikirin tiap hari ya teman-teman ya. Kalau udah lagi nyaman, datang ke leadernya teman-teman, bilang, der, gua closingan gampang nih, semua gampang, terlalu nyaman, gimana nih? Tanya ya teman-teman ya. Oke? Nah, oke, belajar dari ikan salmon ya, dia bisa bertahan hidup, bisa melawan arus, tahu goalnya dia apa. Teman-teman, ikan salmon itu kalau misalnya punya telur ya teman-teman ya, itu tuh kan ada hulu, ada hilir ya, kan dari hulu ke hilir. Dia tuh harus lawan arus untuk taruh telur-telurnya di posisi berlawanan arus. Kenapa? Supaya nggak dimakanin sama ikan lain, teman-teman. Jadi itu yang dia kerjakan. Nah, teman-teman berani ngambil resiko ya. Oke, teman-teman, Michelle itu tahu visi Michelle di Prudential. Apakah teman-teman tahu visinya teman-teman di Prudential? Coba tanya ke dirinya teman-teman. Ketika udah tahu visinya apa, Michelle tahu cara capainya gimana. Orang yang paling tahu siapa dirinya teman-teman adalah teman-teman, bukan leader teman-teman. Jadi kalau leadernya teman-teman kasih direction A, B, C, D, E, teman-teman ikutin dengan kapasitasnya teman-teman. Ya. Kemudian mindset. Teman-teman, ketetapan hati. Jadi kalau udah ada yang ngegoyahkan, contoh misalnya udah tanda tangan, closingan 100 juta, cancel gitu ya. Terus kita baper, bilang sama leadernya, udahlah kayaknya susah, udah ya nggak usah jalanin lagi ya teman-teman. Itu namanya proses ya. Oke. Nah,
kata CR7, saya suka banget bola, teman-teman ya. Kata CR7, kalau kita lahir, kita udah jelek ya, kita nothing ya. Tapi asalkan kita punya mimpi, kita tuh bakal jadi seseorang, teman-teman. Ya. Oke. Ini teman-teman. Kenal lah ya. Saya nggak usah sebutin satu-satu. Mereka punya kesamaan. Saya tuh pelajarin, teman-teman ya. Ternyata ada 6 kesamaan, teman-teman ya. 6 kesamaan mereka adalah ini. Mereka punya rich mindset, teman-teman. Yang pertama, kata si Warren Buffett ya, kata papi saya ya, kita nggak bisa beli, I can buy anything I want basically, but I cannot buy time. Kita nggak bisa putar balik waktu, setuju nggak teman-teman? 2024 Desember begitu udah teng gitu ya, tanggal 31 ganti hari, bisa nggak bilang sama Prudential, aduh gue mau mulai lagi nih yang kemarin nih lanjutin, bisa nggak? Enggak. 1 Januari teman-teman udah mulai dari nol. Sayang nggak? Sayang loh. Saya mah suka bilang ya. Contoh misalnya kita ngobrol lah ya. Gak apa-apa ya jalan-jalan. Kok kalau Koko, sorry kok, saya kan belum kenal ya Kok. Kok siapa Kok? Henry Lianto. Oke. Kok Henry statusnya apa Kok di sini? Adek? Adek ya Kok ya. Oke. Kok waktu ngejar dari AAB ya, AAD ke AD atau AB sekarang Kok ya. Waktu itu setahun ya Kok ya? Dari AAB ke AD kan sekarang kan 900 juta ya Kok ya, setahun ya Kok ya. Kok kalau misalnya Kok tengah tahun nih ya Kok, angkanya 200 juta Kok ya Kok ya, kan 700 juta lagi ya Kok. Sayang nggak kalau 700 juta lagi nggak dikejar Kok? Sayang banget ya Kok. Maksudnya apa sih teman-teman? Kalau kita udah jalanin bisnis ini sampai September ya, kita Oktober nih ya, contoh kita udah angkanya udah capai nominal tertentu, teman-teman udah ada IPI-nya, teman-teman lanjutin. 3 bulan itu possible banget teman-teman ya. Oke. Nah, ini sebelum saya cerita tentang final sprint ya. Teman-teman udah pernah cerita inilah ya. Oke. Kita tuh kerja atau kita punya waktu produktif itu tuh cuma setengah tahun hidup kita. Dari 80 tahun, 40 tahun doang. Betul nggak teman-teman? Sisanya tuh kita ya begitulah ya. Udah tua atau terlalu muda ya. Teman-teman, cuman dari usia ini ya teman-teman ya, 20 sampai 60. Tinggal berapa teman-teman? Ya teman-teman hitung tinggal berapa tuh waktunya teman-teman. Kalau saya ya masih ada sekitar 40% lagi teman-teman, dan 50% lagi teman-teman. Saya mau pensiun cepat. Kalau teman-teman gimana? Oke? Berikutnya teman-teman ya. Kalau kata orang-orang sukses itu, mentor penting nggak teman-teman? Penting, karena mentor tuh kayak GPS-nya teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Pertanyaannya, kalau teman-teman di sini pakai GPS, tahu kan jadinya, oh di depan macet, oh di depan ada lubang, oh di depan ada kecelakaan, itu mentor. Mereka tahu lebih dulu, mereka cuma kasih tahu teman-teman, makanya bersyukur banget ya kalau hari ini leadernya teman-teman masih kontakin teman-teman. Paling mengerikan kalau leadernya teman-teman udah nggak nelpon. Artinya apa? Sorry ya, lu udah bukan list di nama gua untuk lu tuh bisa sukses di sini. Tapi kalau hari ini ya, leadernya teman-teman masih suka kontakin, jangan bilang gini, aduh si Cici Reni kok ngontak terus ya, ini lagi ngapain sih, males banget balesnya, ada yang gitu. Tapi jangan teman-teman ya, kalau Cireni masih ngontak teman-teman, artinya teman-teman, sorry ya, agennya Cireni ya, artinya agennya Cireni tuh privilege untuk Cireni take caring. Setuju teman-teman? Oke, bilang kanan kirinya, bro, sis, kalau leadernya WA, jangan lupa bales ya. Aduh kok jelek ya, mohon maaf loh ya. Oke, nah teman-teman, Mark Zuckerberg aja punya mentor ya. Oke, Steve Jobs. Oke, saya bersyukur saya boleh ngomong di sini karena leadernya teman-teman, jadi merasa yes akhirnya si Michelle ngomong ya. Oke, nah yang ketiga teman-teman ya, nggak ada satupun orang-orang yang sukses itu nggak punya semangat loh. Ya, nggak ada yang kelemer-lemer gitu, nggak ada ya. Teman-teman, mereka semua punya semangat ya. Kenapa? Ya, teman-teman, Niko bilang, ini kata suami gue ya, walaupun suami gue nggak datang ya, gue bangga banget ya. Katanya, you success not because what you sell, oke? You success because who you are. Orang pertama yang harus percaya teman-teman bisa sukses di bisnis Prudential adalah dirinya teman-teman. Orang lain itu nggak penting. Kenapa?
Karena 24 jam teman-teman dengan dirinya teman-teman sendiri. Bergelut dengan pikiran teman-teman. Betul gak sih teman-teman? Keputusan semua juga di dirinya teman-teman. So, ketika teman-teman punya semangat untuk berjuang di sini, orang lain nge-stop teman-teman juga gak bisa. Lu akan terus lari. Setuju gak teman-teman? Ya? Oke. Nah, teman-teman, ini related nomor 3 dengan self-confidence teman-teman ya. Saat kita pede, apapun yang kita jual akan attract orang lain untuk beli. Karena saat kita pede, apapun yang kita infokan terlihat benar. Betul nggak teman-teman? Hari ini kalau saya salah ngomong pun teman-teman nggak sadar. Karena saya ngomong cepat dan pede. Betul nggak teman-teman? Sama kayak kalau teman-teman di supermarket ada yang jualan panci. Kalau teman-teman ada ya di Bandung, di Jogja, suka ada yang jualan panci ya. Kalau saya lewat ya, Ci, pancinya Ci cobain dulu Ci. Ini pancinya bagus banget, anti lengket. Teman-teman, orang jualan produk MLM tuh semangat banget loh. Kebayang gak sih? Ya, kalau kita ketemu calon nasabah, kita bawa energi, kita bawa spirit, kita datang, kita pede, kita tuh lagi menularkan semangat ke mereka. Dan mereka bisa sadar kalau kita tuh pede dan kita pun menjual sesuatu yang baik buat mereka. So, teman-teman, dua hal ini efektif banget. Di luar itu, teman-teman, adalah konsisten. Teman-teman, hari itu KWAT ketemu saya lagi 2018. KWAT ngomong ya, kebetulan saya deket sama Inspiring ya. Dia ngomong gini, Michelle, 2 kali PCC itu hoki-hoki kata dia ya, double hoki. Kalau 3 kali itu proven. Dia bilang gini, lu harus PCC lagi. Tapi PCC-nya PCC leader. Dia bilang ya. Teman-teman, 2019 saya miss PCC leader, 2020 saya miss 21, 22, 23 saya PCC leader, teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa sih seorang Michelle mau konsisten? Teman-teman, tadi saya ngobrol sama suaminya Ci Katika, Ko Asen ya. Oke, saya ngomong gini sama Ko Asen. Ko Asen bilang kan ya, 2017 tuh PCC angkanya berapa? Teman-teman saya ngomong, kok 2017 tuh waktu itu nggak gede loh. Saya bilang gitu, 1M. Teman-teman, saya begitu di set tahun 2024, teman-teman lihat angka PCC tahun ini gede nggak teman-teman? Gede. Tapi begitu saya lihat angka PCC, saya taruh di mindset saya, angkanya achievable. Begitu saya lihat angka PCC 2024 Januari, masukin ke pola mindset saya, angkanya kecil. Kenapa? Karena teman-teman, ketika teman-teman konsisten, ya teman-teman ya, teman-teman lagi naikin kapasitas. Betul nggak sih teman-teman? Ya, ketika kapasitasnya naik, ya, maka limitnya teman-teman naik. Ketika limitnya teman-teman naik, hasilnya naik. Saya pernah lewatin angka 2 miliar 2023. Artinya 2024, 2,4 M itu kecil. Taruh di sini aja teman-teman. Walaupun perjalanannya juga perlu effort. Bukan berarti cuma ngomong kecil terus nggak dikerjain ya. Hanya angka yang achievable, oke? Saya mau cerita ini sedikit aja teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya ceritain ini teman-teman ya? Teman-teman 2020 pas COVID, ada yang naik sepeda? Ada yang naik sepeda teman-teman? Ada ya, kameramen juga naik sepeda ya, sambil bawa kamera ya. Teman-teman, oke, 2020 suami saya tuh nggak pernah olahraga. Kebayang nggak? Pokoknya selama kita berhidup bersama gitu ya, saya nggak pernah lihat dia olahraga. Tiba-tiba muncul, gue mau naik sepeda. Hari itu juga beli sepeda, hari itu juga datang. Pokoknya amazing lah ya. Tiba-tiba besoknya dia naik sepeda ke Lembang. Teman-teman, habis pulang dari Lembang, hari pertama dia naik sepeda, dia tergeletak di lantai. Mau mati, kata dia, capek banget. Mau mati, capek banget. Beneran teman, maksudnya capek banget kata dia. Tolong ambilin minum. Gue bilang ya, lu jangan ngomong gitu, nanti mati beneran. Kata gue tuh ya, kuasa perkataan. Oh iya, enggak, gue capek banget kata dia ya. Singkat cerita, minggu depannya, setiap minggu dia naik goes tuh ya, ke Lembang. Seminggu teman-teman, dia datang lagi udah biasa aja. Cuma capek gitu ya. Sebulan, datang lagi nyantai banget teman-teman. Setahun pandemi COVID, dia datang lagi udah, kok cepet banget sih? Ih gampang, dia bilang gitu ya. Teman-teman seperti itu bisnis prudential ya. Kalau teman-teman mau something, awalnya pasti struggling. Tapi kalau teman-teman doing every day, bukan dengan negative thinking atau misalnya mindset yang nggak mungkin nggak bisa, teman-teman terus aja doing, pasti teman-teman akan capai apa yang teman-teman mau. Oke?
Nah, teman-teman, ini think out of the box dan be different. Teman-teman, be 1%er. Teman-teman pernah cek nggak data orang PCC berapa banyak? Nggak banyak. Data orang Star Club berapa persen? 1%. Betul, Ci? Star Club itu 1% dari seluruh agent Indonesia. Teman-teman, bilang sama dirinya teman-teman, gua mau jadi be 1%er. Kenapa? Begitu teman-teman udah Star Club, teman-teman tuh akan bisa capai yang lain. Ya teman-teman ya. Saya apa yang Michelle lakuin teman-teman? Contoh ya. Waktu di Zoom, teman-teman ya, waktu pas pandemi Covid, saya tuh begitu sebelum Zoom ke nasabah saya udah terima bingkisan makanan. Kenapa? Karena saya percaya ketika dia terima makanan, hati terbuka teman-teman ya. Jadi saya ngomong di Zoom gak usah capek-capek teman-teman ya. Nah teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan di sisa waktu 74 hari untuk teman-teman kejar ya. Oke. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa sih saya ngomong mindset? Teman-teman, 74 hari buat orang yang punya mindset bisa capai itu masih banyak waktunya. 74 hari buat orang yang mohon maaf ya udah menyerah, tapi saya percaya lah ya. Teman-teman datang hari ini belum menyerah, setuju teman-teman? Setuju ya, karena masih dengerin Michelle ya. Nah, teman-teman begitu mindsetnya masih bisa 74 hari itu achievable. Tapi kalau mindsetnya udah menyerah, 74 hari bilang apa? Oh my God, tinggal 74 hari lagi, nggak capek nih teman-teman. Buang mindset itu ya. Nah kenapa? Karena responnya beda. Begitu bilang 74 hari masih achievable, mindsetnya beda. Tek. Responnya apa? Responnya bikin janji temu. Betul nggak? Yang banyak ya, makin banyak makin bagus ya. Kemudian perilakunya beda. Semangat, bangun pagi semangat, kejar, betul nggak teman-teman? Nah itu. Teman-teman ya, oke? Respon kita di dalam setiap situasi menentukan hasil akhir setiap perjalanan hidup kita. Kenapa, teman-teman? Respon hari ini teman-teman menentukan respon di Desember nanti. Respon teman-teman nanti di Desember menentukan tahun-tahun ke depannya. Setuju ya teman-teman ya? Oke? Nah, teman-teman percaya the law of attraction nggak teman-teman? Percaya ya, saya tuh percaya banget. Saya cerita ini sedikit teman-teman. Saya tuh 2018 ya teman-teman ya. Hari itu saya lagi lewatin satu gang. Saya bukan orang Bandung, saya orang Cirebon ya. Lewatin satu gang di Bandung, wangi banget ya, wangi kue. Saya bilang sama Niko, Nik, gua mau banget ketemu yang punyanya. Mau gua prospek, mau gua rekrut. Saya suka banget ngomong gitu teman-teman ya. Niko bilang, oh itu susah kali yang punyanya, jarang di tempat, dia bilang ya. Singkat cerita teman-teman, 2020 Januari saya punya agent orang Sukabumi ya. Saya temenin dia ke Sukabumi di bulan Februari Maret untuk canvassing ke toko-toko. Ada satu toko di ujung ya, tantenya punya Prudential kartu merah, udah gak bisa upgrade, udah sakit, tapi dia mau ganti auto debit ke OCBC, singkat cerita gitu. Saya bantuin teman-teman ya. Nah singkat cerita, bulan Mei, si tante ini sakit di Boromeus. Yang nelpon saya anaknya, ya anaknya ngomong, ini si mama sakit, boleh dibantu nggak? Agentnya bukan saya, boleh dibantu nggak? Oh boleh kok, saya datang ke Boromeus teman-teman ya. Dibantu. Singkat cerita ada before after rawat inap. Nah kwitansinya ada di kokonya. Saya kontak kokonya, dikasih nomor sama mamahnya. Kok sorry mau ambil kwitansi before after rawat inap kok. Hari itu teman-teman saya datang ke rumahnya, bawa bolen gula semut kalau ada yang tahu ya, bawa bolen gula semut teman-teman ya. Saya kasih, kok cobain, ini bolen enak banget kok teman-teman ya. Terus dia cuma senyum, orangnya baik banget teman-teman ya, cuma senyum. Oh iya, terus saya kan nggak kenal, saya bener-bener nggak kenal ya. Terus saya tanya, kok kalau Koko bisnis apa? Teman-teman, dia usahanya juga bolen. Teman-teman, bolen yang terkenal di Bandung ya. Oh, gue usahanya bolen X. Gue sampai, aduh kok sorry ya kata gue ya. Itu bayangin teman-teman, tukang bolen, gue kasih bolen ya teman-teman ya. Kompetitor. Koko juga enak sih kok bolennya kok. Gue bingung ngomong apa ya teman-teman ya. Koko juga enak kok bolennya kok ya. Ih gak apa-apa, kalau lu suka yang gula semut gak apa-apa. Dia bilang gitu. Oh iya kok ya. Teman-teman singkat cerita dari situ saya bangun hubungan. Itu orang yang punya di gang yang saya bilang wangi banget. Gila gak? Jadi 2018 saya lewat gang itu, saya bilang mau kenal sama ownernya, Tuhan kasih di 2020.
dengan cara yang unik, dari hasil canvassing, dari maksudnya kita nggak kenal si mamahnya, nggak kenal si kokonya, sampai dia punya polis PCB karena dia untuk UP Jiwa dia udah pakai trusty di Singapura. Jadi ngambil PCB ke saya teman-temannya itu udah gede banget teman-teman. Hasil dari apa? Dari kuasa perkataan. So teman-teman kalau mau something diperkatakan setiap hari. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke? Nah teman-teman masuk ke 74 hari ya. Jadi teman-teman 74 hari masih banyak teman-teman? Masih ya. Kenapa? Karena 74 hari dikalikan 24 jam sama dengan 1776 jam ya. Hari ini saya udah pakai jamnya teman-teman 2 jam ya. Oke. Nah, teman-teman tidur itu 8 jam. Artinya teman-teman 592 jam teman-teman udah hilang ya. 4 jam lainnya teman-teman ke toilet, makan ya teman-teman, hahaha sama anaknya teman-teman ya, itu 4 jam ya. 12 jam lainnya 3 jam itu dari hasil 1,5 jam ngobrol, 1,5 jam perjalanan Jakarta jauh-jauh ya. Jadi saya bilang bahwa teman-teman dari satu hari teman-teman berpotensi punya 4 orang, setuju? Artinya sampai Desember tanggal 31 teman-teman punya 296 peluang. Banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Kalau anggaplah teman-teman sampai F3 ketemu 3 kali, teman-teman bisa ketemu 100 orang. Betul? Betul loh teman-teman ya. Ini udah dihitung pakai kalkulator. Betul nggak teman-teman? Betul ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman 74 hari teman-teman apa yang Michelle lakukan? Teman-teman saya kalau udah bulan ber sama Niko, saya ngomong gini, Nik, yang gak penting jangan diributin ya. Kenapa teman-teman? Ke distract. Saya tuh bener loh, kalau teman-teman tanya Niko, bulan September, Oktober, November, Desember, hidup damai, gak ada ribut. Teman-teman, kenapa? Karena dikasih framing, Nik, 4 bulan, yang gak penting, jangan bikin kita ribut. Begitu kita ribut, kesedot otaknya. Ya, tolong teman-teman, segala sesuatu yang terdistract, yang bikin teman-teman mendistract teman-teman, buang jauh-jauh, 3 bulan aja, ya. Sampai saya ngomong sama si anak saya yang pertama, si Kingswell, Kings, mohon maaf ya, Mami, jatah mainnya berkurang, ya. Kasih tahu ya, kenapa? Karena nggak bisa nemenin Kingswell terlalu banyak, sehari minimal ketemu 4, kalau nggak ketemu 4, Mami nggak bisa dapet capai target Mami. Sampai ngomong, dia nggak ngerti teman-teman, masih 20 bulan ya, dia cuma ketawa-ketawa aja ya, yang penting udah ngomong ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita lihat peluang, teman-teman percaya nggak? Teman-teman boleh pilih nasabah kok ya, jadi teman-teman cari yang peluangnya paling cepat. Contohnya yang mau ulang tahun, itu cepat ya, jadi kalau misalnya nasabahnya udah mau ulang tahun, kita push untuk jualannya cepat teman-teman ya, radarnya nyala. Siapa lagi? Orang-orang yang udah berkeluarga. Kenapa? Orang berkeluarga, teman-teman pasti lebih pikirin keluarganya. Setuju teman-teman? Kalau misalnya yang baru mulai kerja, atau misalnya teman-teman yang punya polis asuransi udah terlalu banyak ya, teman-teman simpen buat tahun depan. Ya, oke. Kemudian cepet. Kenapa sih saya ngomong cepet ya? Teman-teman harus cepet move. Contoh misalnya udah tahu nih, si A kita datangin sekali pertemuan pertama. Ini mah kayaknya rada lama nih ya. Ini mah buat tahun depan, pindahin ke bucket list buat tahun depan. Kalau ini ternyata cepet nih, bisa orangnya bisa cepet mikir, cepet decide ya. Teman-teman follow up terus, kejar sampai closing teman-teman. Ya, jadi harus cepet teman-teman ya. Yang terakhir stay fokus. Kenapa? Kalau teman-teman nyetir ya, di sini yang teman-teman nyetir ya, saya nggak nyetir teman-teman ya, tapi teman-teman nyetir ya. Oke, yang nyetir nggak mungkin dong ada cewek cantik lirik gitu, nggak mungkin ya teman-teman, fokus sama jalanan, betul nggak? Ada, kenapa? Kalau nggak nabrak, sama. Prudential juga perlu seperti itu teman-teman. Teman-teman fokus, nggak usah lihat kanan kiri, ya. Scoringnya biar leadernya teman-teman yang hitungin. Ya kalau teman-teman seorang leader, ya teman-teman taruh aja angkanya berapa. Kalau misalnya seandainya sehari harusnya ketemu 4, belum 4, besoknya 5, mau nggak mau bayar harga. 3 bulan aja teman-teman ya. Kalau oke, teman-teman, sekali lagi, dari awal sampai akhir, saya cuma ngomong masalah apa? Waktu. Waktu nggak bisa diulang. Tinggal 74 hari lagi. Tapi setiap detiknya teman-teman punya peluang. Gimana teman-teman bisa manfaatin peluang itu di setiap detiknya teman-teman, setiap jamnya teman-teman untuk jadi IPI. Teman-teman pikirin
Langsung pikirin, bayangkan siapa nasabah potensial yang teman-teman harus kejar hari ini, teman-teman kerjain. Itu teman-teman, oke? Kalau kata om saya, ya, ini siapa teman-teman? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison, ya. Dia bilang, ya, I have not failed. I just found 10.000 ways to that won't work. Artinya saya tidak pernah gagal, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kalau hari ini teman-teman prospek, ya, ketemu si A, si B, si C, mereka belum ambil, itu mereka bukan tidak akan pernah ambil, tapi mereka hanya menunda kapan teman-teman masih bisa dikontak. Bener gak sih teman-teman ya? Saya tuh ada satu nasabah 2016, real story. 2016, nasabah itu umurnya 33 tahun di 2016. Dia ketawain saya, Michelle, saya gak akan pernah punya polis asuransi. Dia bilang, kalau saya lebih suka beli properti orang kaya. Lebih suka beli properti, saya lebih suka pokoknya emas, pokoknya semua uang saya kelola di properti. Saya bilang gak apa-apa kok. Satu statement dia yang hari ini masih saya ingat. Dan juga kamu masih baru di Prudential. Saya nggak tahu, itu tuh saya full timer baru kan 2016 ya. Saya nggak tahu kamu bakal beneran di Prudential atau enggak. Teman-teman, saya tetap bangun hubungan. Orang yang closing sebelum saya lahiran itu dia, teman-teman. Jadi 2023 tanggal 19 Januari dia tuh tanda tangan ngambil polis Prudential, teman-teman. Setelah berapa? 6 tahun. Gila nggak teman-teman ya? Jadi setelah 6 tahun, hampir 7 tahun ya, dia tuh menahan untuk apa? Ngelihat saya beneran di Pruden nggak? Terus ternyata pola pikir dia berubah. 33 tahun ya, sekarang dia 40 tahun. Dia mikirnya apa? Takut, mohon maaf ya, takut sakit. Takut sakit nanti properti dia harus dijual. Mindset udah berubah, teman-teman ya. Kemudian hari itu dia baru ngambil kesehatan. 2023, 2024 dia ambil UP sama kritis, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman prospek, orang tersebut belum mau ambil, bukan berarti nggak akan pernah ambil, cuma nunda atau mindset dia aja masih muter-muter nggak jelas, teman-teman ya. Nanti kalau udah bener, udah lurus, ngambil kok ke teman-teman. Tenang aja ya, oke? Nah, jangan pernah turunin goalnya, teman-teman ya, tapi naikin effortnya. Kalau hari ini teman-teman ya, saya tuh punya impian ya. Saya mau punya impian sama Niko, angkanya masih kurang 1 miliar kurang lebih teman-teman ya. Nah 1 miliar secara pribadi teman-teman ya. Nah tapi nggak pernah ubah cara kerjanya, tapi naikin ke cara kerjanya. Jangan pernah turunin goalnya, tapi tetap di goal yang sama dengan effort yang berbeda teman-teman ya. Oke teman-teman, dapat sesuatu hari ini teman-teman? Dapat ya, oke. Nah teman-teman, terakhir penutup dari saya ini bagus banget. Teman-teman pasti ketawa-ketawa, boleh nonton ya. คุณสาครสมัครตำแหน่งพัฒนาชุมชนยั่งยืนนะครับไหนลองบอกเหตุผลซิว่าทำไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงาน คือหนูผม เป็นใช่ไหมเรา ค่ะหนูเป็นตุ๊ด แล้วที่อื่นเขาว่าไง เขาไม่รับค่ะ โอเคครับขอบคุณที่แวะมา ขอบคุณค่ะ และจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ คุณรู้ไหมเหตุผลอะไรที่ผมรับสาครเข้าทำงาน แป๊บนะคะ เพราะเขาไม่เหมือนคนอื่น เลยถูกตัดสินจากภายนอ เขา ก ค่ะ สวัสดีค่ะ สาครไม่มีใครมาแล้วมั้ง มาแล้วครับพี่น้องหมอลำมวนซืนมาหอดบ้านท่านแล้วเด้อครับเด้อคนอีสานบ้านเฮาต้องหมอลำซิงซิงซิงซิงซิง เขายิ่งต้องพิสูจน์ตัวเอง ไปแล้วเด้อ ต้องทุ่มเท เกษตรผสมผสานมาฟังเด้ออายเด้อประโยชน์หลายทำกันได้ทุกๆบ้าน ต้องทำด้วยใจ มาฟังนะตาว่างบอว่าง ว่างเนาะพอดีว่า
มีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะ เป็นโครงการเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานตาออกมาดู ตาบอยู นี่กับตาสองคนเตะแม่ไปสายหนูซื้อหยัง ยิ้ม ซื้อยิ้มแล้วคือไปเห็นยิ้มเลยสายยิ้มกันดู หิว หิว มึงมาหลอกอย่างน้อยออกไป กินตับมะฮุงบ่ บ่กิน กิน ตลาดอยู่ใส ถามให้หยัง สิไปซื้อเคียง ซื้อให้หยัง แล้วบอกพริกเด้ คุณเด้ เล่าเด้พริกจะมาเท่าปลาเน้นเป็นจังได แม่เฮ็ดแสบกว่า อ่ะซิมอีกเทียนึงเด้ยิ้มแล้วมักหวานกับว่าบอก อ่ะไงซิมอีกอ่ามตาว่าหันขอโทษเด้อใจห่อนไปจักหน่อยอ่ะ ตกลงโตมาเฮ็ดหยังอยู่นี่ ว่าสิมาส่วนไปฟังเรื่องเกษตรผสมผสานเด้แห้งหนูไม่เห็นเฮี้ยนตาเห็ดหนูแห้งเสือครับว่ามันดีอีหลีบักพริกกะมีบักนาวกะมีปลากะมีให้กิน ไก่กะมีให้กิน แถมยังมีคุ้ยตัวบางใหญ่อีกแม่ตาคันเฮี้ยนอื่นเฮ็ดใดคือเฮี้ยนตานี่มันก็คงสิดีอะแต่ก็สร้างมันเถอะคงบ่มีไผเสือดอก เป็นหยัง เพราะหนูเป็นแบบนี้มั้ง เป็นแบบนี้ก็ตาฮักได้ล่ะ บ่มีผู้ใดอยากฟัง แล้วโตยังอยากเฮ็ดงานนี่อยู่บ่ ว่าไง คุณยังอยากทำงานนี้อยู่ไหม ทำค่ะ พ่อผู้ใหญ่ซอยแน่ และเหตุผลสุดท้าย สวัสดีค่ะ คนที่ทำด้วยใจ ตื่นแล้วกันตันไปเบิดโตเลยค่ะ ใครจะไม่เห็นคุณค่า ก็เข้ามาฟังกันดีกว่าเนาะค่ะว่า เกษตรผสมผสานคืออย่าง Oke, teman-teman, dapat sesuatu ya teman-teman dari video ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih tepuk tangan buat Sakron dong teman-teman. Kenapa? Karena dia ditanya sama bosnya, masih mau lakuin pekerjaan ini enggak? Teman-teman ya, sama. Kadang kita kalau lagi capek, kadang kita kalau lagi mungkin perlu support, tanyanya bukan ke bos, tanyanya ke diri sendiri. Masih mau lakuin Prudential enggak?
Kalau misalnya orang di luaran sana banyak yang sukses, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pintar. Tapi karena mereka tahu endurance tuh akan dibentuk ketika teman-teman lagi drop, teman-teman lagi mau berjuang dan terus teman-teman lakuin. Setuju teman-teman? Oke, teman-teman, thank you banget. See you in Venice. Vienna, teman-teman ya, Vienna. Oke, teman-teman. Lupa. Ci, boleh buka pertanyaan ya? Oke, thank you. Teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh kita buka sesi pertanyaan untuk beberapa orang? Terima kasih. Ya kok, thank you. Boleh saya minta tolong dipresentasikan mengenai waktu mau merekrut itu pakai sistem gimana presentasinya? Merekrut bukan jualan ya kok? Bukan, merekrut. Oke. Jadi kan tujuannya supaya banyak tim kan ya. Oke, thank you kok. Oke, teman-teman, saya nggak pakai pen ya, cuma teman-teman, saya selalu pakai 6 open-ended question, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu 6 open-ended question, saya suka tanya ya kalau misalnya seandainya mau rekrut, terus kita kan beda-beda ya kok. Kalau saya rekrutnya rata-rata kalau nggak dokter, pebisnis, kalau nggak anak muda yang lagi kerja. Kalau misalnya yang Koko mau tanya, yang di dokter, pebisnis atau yang lagi kerja kok? Pebisnis ya kok ya. Saya akan nanya, Ci, kalau misalnya bisnis bagus banget, keren, udah lama ya Ci ya bisnisnya? Udah, dia akan cerita dong. Dia kan kalau ditanya bisnis pasti cerita. Ci, pernah nggak Ci ada momen-momen di mana bisnisnya Cici tuh not good? Oh, adalah pasti namanya pebisnis ya, jatuh ya terus bangun, terus kasih suntik modal lagi, lalu dia usaha lagi. Ci, boleh tanya ya, kalau misalnya Cici punya bisnis A yang pakai modal 1M, Cici aja mau kerjain. Ci, kalau ada satu bisnis yang sama potensinya kayak bisnis Cici, bahkan mungkin bisa lebih besar, tapi tanpa modal, menurut Cici mau denger nggak? Pakai permission kok. Oh, apa tuh? Jadi agent, pasti gitu kan kok ya? Jadi agent. Ci, Prudential itu bukan tentang jualan loh. Prudential itu tentang bisnis. Gimana Cici building bisnis untuk gedein bisnis, bukan tentang Cici jualan. Kita borrow other market, borrow other time. Maksudnya gimana? Maksudnya Cici di sini cuma 2 hal yang Cici lakuin. Yang pertama, bantu orang punya proteksi. Menurut Cici bagus nggak Prudential yang Cici pakai saat ini? Saya pakai question kok. Dia jawab, bagus banget. Menurut Cici, kalau Cici beruntung punya Michelle, yang Cici tahu Prudentialnya punya kebutuhan Cici apa aja ya. Cici mau nggak share ke orang lain supaya orang lain juga tahu ternyata asuransi itu cuma bukan kesehatan. Ternyata proteksi itu ada yang lain juga. Kalau Cici bisa bantu orang itu, keluarganya terbantu, Cici happy nggak? Happy. Ci, yang namanya bisnis, Cici sorry nih, sekarang ngegaji karyawan paling gede berapa? Paling gede ya 10 juta dia bilang. Ci, kalau misalnya di bisnis ini, Cici ajakin orang yang menurut Cici suka, orangnya punya integritas, dan dia join ya Ci ya. Cici bisa merubah hidup dia. Income dia bisa jadi ratusan juta, bahkan miliaran. Cici mau nggak ajak dia ke bisnis ini? Dia bilang mau. Itu framing ya, jadi pakai question. After itu, saya tanya lagi, Ci, kalau saya mau jelasin tentang jenjang karirnya, boleh ya Ci? Kenapa? Karena di bisnis ini, itu tuh mirip kayak bisnis Cici, mirroring ya. Kenapa samanya? Ci, waktu Cici join pertama kali bikin bisnisnya Cici, struggling nggak? Struggling. Tapi begitu nemuin polanya, lebih easy nggak Ci? Lebih easy. Ci, ini ada polanya. 1, ya Ci ya, bisnis ini Cici nggak perlu pikirin sistem ya, karena sistemnya Prudential udah siapin. Yang kedua, Cici nggak perlu pikirin produk, Prudential udah siapin. Yang ketiga, Cici nggak perlu pikirin gaji karyawan, Prudential yang transfer ke partner-partner Cici. Yang keempat, Cici kerjanya everywhere anytime, nggak perlu namanya building kayak pabrik yang Cici lagi running. Menurut Cici, kalau ada bisnis sebagus ini, Cici mau tahu lebih dalam? Mau. Aku jelasin tentang pakai jenjangnya, bukan agent gitu kok. Biasa partner atau misalnya pedagang, retail, pabrik kok. Biasanya kalau bisnis. Tapi kalau dokter, klinik, rumah sakit.
Dari situ saya ceritain lagi kok, kenapa saya join bisnis Prudential. Itu paling important. Ya, dari situ 5 kekuatan bisnis Prudential saya jelasin kok. Kita dapat uang, dapat waktu, recognition, dapat jadi better person. Yang paling nomor 5 paling saya tekenin, legacy. Jadi pertanyaan saya ke Cici ini, pebisnis ini, Ci, kalau bisnis yang Cici lagi running ya, Cici punya anak 2, dua-duanya ada di luar negeri. Bisnis yang Cici udah runningin, siapa yang nerusin? Dia jawab, siapa teman-teman? Gak ada. Kalau nggak ada yang nerusin, bisnis Cici berarti dijual dong. Sayang nggak sih, Ci, di Prudential, bisnis ini bisa diwarisin. Walaupun sang ahli waris nggak mau jalani bisnis Prudential, asalkan Cici ngikutin sistemnya Prudential, setiap tahun mempromosikan orang-orang, promosi dan mempromosikan orang, Cici pasti akan bisa punya passive income. Hari ini Cici datang ke bisnis itu adalah active income. Nggak ada Cicinya, duitnya nggak jalan. Kalau Cici pergi liburan 1 bulan, usaha Cici tutup. Kalau Cici belum punya sistem yang kuat, sekuat apapun sistemnya ya Ci ya, kalau misalnya Cici nggak bisa bikin cabang yang banyak, pasti akan tutup. Di Prudential, yang paling penting adalah Cici bisa buka cabang banyak banget tanpa keluar modal. Itu sih kok, kurang lebih ya. Kalau misalnya detailnya pasti rada lama kok, kurang lebih gitu. Kejawab kok? Kejawab ya kok, thank you. Ada lagi teman-teman? Ya, oke. Thank you kok. Hai Miss. Hai Ci Michelle. Mau nanya, tadi kan katanya 70% dari penjualannya itu adalah dari canvassing. Pertanyaannya, apakah di masa-masa final sprint ini masih tepat pakai metode canvassing? Terus tempat-tempat canvassing yang biasa dilakukan itu selain di mall di mana aja? Dan apakah waktunya disengajakan, diset oleh karena adanya janji temu yang reschedule? Thank you. Oke, thank you sama Marni. Marni, thank you Kak Marni ya, thank you. Oke, Kak Marni, yang pertama kalau misalnya untuk akhir-akhir tahun kayak gini, biasanya canvassing tuh kalau pas lagi ada, saya jujur ya teman-teman, saya tuh nggak pernah menjadwalkan canvassing. Kalau kenapa sih Michelle bisa se-easy gitu? Teman-teman, dimanapun dan kapanpun saya bisa ngobrol sama orang baru. Kapanpun, lagi ngantri contoh misal mau beli something, saya senyum, dia senyum, saya ajak ngobrol. Tujuannya bukan buat prospek loh. Tujuannya tuh awalnya ya teman-teman, jadi saya kalau boleh cerita, saya tuh memang punya kebiasaan dari kecil. Dari saya kecil banget teman-teman ya, saya tuh sering ke Bandung dari Cirebon, karena kakak saya tuh tinggal kuliah di Bandung, saya naik travel sendiri. Awalnya dari situ, sering naik travel sendiri tanpa mama, saya tuh suka ngajak ngobrol semua setravelan teman-teman ya, semua saya ajak ngobrol teman-teman ya, kebayang gak ya? Nah dari situ kebiasaan saya tuh kebangun teman-teman ya, kebiasaan saya kebangun. Teman-teman itu bisa dibangun ya, jadi kalau teman-teman lagi ngantri apa, ajak senyum, ketawa, ajak ngobrol. Teman-teman di luar negeri pun sama, saya walaupun nggak ada prospek kan ya, contoh kayaknya saya bule gitu ya, bule senyum, saya senyum, saya ajak ngobrol gitu teman-teman. Jadi hal itu yang membangun untuk saya tuh bisa canvassing dimanapun ya teman-teman ya. Nah kalau kakaknya tanya ya, saya canvassing di mana? Paling banyak itu kalau awal-awal itu kan ke toko-toko ya. Cuma kalau ke toko-toko zaman sekarang suka beberapa mungkin udah nggak nyaman. Sekarang pakainya jalur profesional, kita contoh buka booth kayak di rumah sakit kayak gitu kan. Itu lebih gampang. Kalau nggak buka contoh misalnya kalau misalnya di mall bisa jadi maksudnya ada kayak bazar gitu ya, ikutan bazar tapi yang sesuai tema. Contoh kalau misalnya sani edukasi pendidikan bisa masuk. Job fair di kampus-kampus juga bisa gitu. Jadi canvassing lewat situ sih. Kalau di luaran itu biasanya saya suka kayak iseng, contoh misalnya lagi makan di tempat makan, sebelahnya kan kadang meja panjang ya. Contoh kalau misalnya kayak di Chinese gitu kan meja panjang, sebelah ada orang saya senyumin kayak gitu-gitu sih banyaknya. Jadi kalau disengaja jawabannya kadang nggak disengaja tanpa planning. Kalau ditanya final sprint masih canvassing nggak? Sebetulnya paling efektif adalah referensi. Kalau kita ngomongin kan final sprint ya. Jadi dari data nama yang kita udah punya, kalau mereka jawab enggak mau, Kak, saya akan tanya ya, it's okay kalau lu belum mau ambil dulu. Karena kebetulan gue lagi mau sosialisasi ke banyak orang, gue perlu support lu 3 orang yang menurut lu potensial untuk gue approach kurang lebih siapa. Tapi gue minta bantuan. Ya, gue minta bantuan, ya kalau memang deket ya kayak, gue minta bantuan, lu kontak dia dulu ya, supaya ketika gue kontak dia bales. Betul gak sih teman-teman? Kalau misalnya nggak mentah banget ya, jadi nanti begitu dapat 3 nama, orang tersebut kalau memang baik dan dekat ya, minta tolong dong,
bilangin nanti gue bakal kontak dia mau sosialisasi tentang program barunya Prudential atau misalnya proteksi Prudential gitu. Nah itu lebih efektif sih Kak gitu. Thank you Ci. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? 1-2 orang lagi? Terakhir? Ada? Aku mau tanya boleh Ci? Oh boleh. Oh MC-nya boleh. Boleh dong. Gue udah tadi nyari di depan ternyata. Gimana Ci? Ci, tadi kan di 2019 kalau nggak salah ya, itu labs-nya juga cukup banyak gitu ya, hampir 500 ya, kurang lebih 400 lebih. Mau tanya dong, apa yang bikin Cici itu tetap fight back gitu ya untuk PCC-nya gitu? Oke. Thank you. Ya, sama Ci siapa? Cindy. Ci Cindy ya, Iya. Ci Cindy balik lagi ya. Jadi kalau saya tuh kayaknya pas lagi di awal juga ngomong kali ya, bahwa kalau misalnya kita tuh harus punya determinasi. Terus kayaknya belum ngomong ya. Jadi kita tuh perlu punya determinasi teman-teman ya. Kenapa? Kalau di bisnis ini teman-teman ngomong A, teman-teman harus kejar A. Kalau enggak, teman-teman itu akan terjadi repitasi. Contoh doang. Ini contoh nggak ada maksud apapun. Teman-teman pernah nggak lihat orang yang tahun ini bilang mau promosi ya, tapi ternyata dia nggak promosi. Tahun depannya promosi nggak teman-teman? Peluangnya 80% nggak promosi lagi. Saya ngomong 80 loh, bukan 100. Tahun ini 2024, dia ternyata nggak capai promosi. Padahal ngomong nih, gue mau promosi banget ya, tapi nggak dikerjain. Ya, 2025, 80% nggak akan promosi. Tapi kalau di 2024, dia tetap ngekeh ya bahasa Sunda ya, bahasa Indonesianya tuh kekeh gitu, maksudnya bahasa sama ya, bahasa Indonesianya tuh terus berjuang ya, terus mau dikejar ya teman-teman ya, itu pasti kecapai. Nah nanti habitnya kebentuk di 2025, kalau dia ngomong apa dia akan kejar. Nah itu sih lebih ke situ sih Ci. Jadi saya tuh punya satu determinasi, kalau saya bilang ke orang saya mau PCC ya, saya pasti kejar PCC. Tapi kalau ujungnya sampai meleset banget ya karena saya pernah bilang saya mau PCC leader, PCC producer, tapi melesetnya nggak jauh, yaitu PCC producer, DSC leader. Kenapa? Karena setidaknya teman-teman usahain, tapi kalau ada goal yang ada teman-teman punya ya, minimal 80% teman-teman harus capai. Kenapa? Kalau enggak, teman-teman nanti akan jadi habit kayak ngeles gitu loh. Nanti tahun depan, nanti lagi tahun depan nanti lagi gitu sih Ci. Jadi kalau Cici tanya kenapa minus 400 juta masih kekeh, karena satu Ci, saya kalau misalnya udah dapat satu, kalau nggak dapat lagi rasanya sayang banget ya, udah kejar capek-capean gitu, maksudnya tinggal dikit lagi nih, masalah persistensi doang, gimana cara balikinnya, karena Niko tukang hitung, Niko hitungin angkanya segini gitu sih Ci. Gitu, jadi cuman balik lagi ke kitanya mau kejar enggak gitu. Itu sih Ci. Oke, semoga kejawab. Satu lagi boleh sih? Boleh Ci Cindy. Tadi waktu di awal itu kan Cici join 2016 agent gitu ya, terus tadi lihat di 2017 itu langsung PCC. Sempat ada ngomongan itu dari leadernya, nggak usah sok deh lu gitu istilahnya ya, nggak usah sok deh lu, coba SC dulu deh, start club dulu deh. Nah ini kan enggak gitu kan, Cici langsung PCC nih gitu kan. Kadang kalau misalkan kita tuh yang baru-baru gitu ya, terutama untuk langsung injek PCC, saya mau PCC tuh gimana gitu ya Cia. Itu apa tuh yang memotivasi Cici untuk statement PCC gitu? Oke, thank you Ci. Kalau PCC kan angkanya kayak gajah ya. Kalau kita kayak gajah ya. Teman-teman ada nggak yang bisa makan gajah? Nggak ada ya. Hari itu saya lihat gajahnya, ya hari itu ya 2017 ya. Saya lihat gajahnya, saya potong-potong kecil-kecil. Jadi saya punya habit kecil-kecil untuk menunjang si gajahnya. Jadi saya potong gajahnya kecil-kecil, saya makanin tiap hari. Kalau angkanya 1 miliar, kita bagi 12 bulan, angkanya kecil nggak sih? Kecil loh, coba dihitung. 1 miliar di 2017 ya, bukan sekarang. Berarti 1 miliar itu dibagi 12 kurang lebih 88 juta. Betul nggak sih? 88 juta, 90 juta lah ya. 90 juta teman-teman ya. Kalau dibagi 4 minggu, itu berapa? 20, anggaplah 25, sorry ya angkanya biar gampang ya, 100 juta aja lah ya. 100 juta teman-teman bagi 4 minggu, itu 25 juta per minggu. Achievable banget. Setiap hari saya ketemu, anggaplah waktu itu 3 orang. Kalau 3 orang, artinya 1 minggu saya kerja 6 hari, artinya 18 orang. Kalau mau digenepin 20, peluangnya kan 25 juta bisa banget gitu. Sebenarnya angka itu, kalau Cici nanya ya, kalau ngejar PCC-nya tuh cuma 3 bulan, dia pasti berat. Tapi kalau teman-teman cek ya, jadi kalau di data West Java, saya tuh kategori
orang yang angkanya tuh nggak akan jauh-jauh. Jadi maksudnya kalau misal di breakdown dari Januari sampai Desember, setiap bulan saya punya angka. Jadi bukan yang tiba-tiba gede big case, terus kosong, big case, kosong, itu enggak. Jadi saya tuh di West Java kategorinya adalah orang yang closingannya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede. Jadi setiap bulan tuh pasti minimal ada 3-5 case minimal. Jadi kalau misalnya seandainya, makanya tadi Cici juga tanya angka case tahun ini udah berapa? 38 case teman-teman. Ya, karena dikerjain setiap bulan tuh pasti ada cases. Nah itu Cici. Jadi saya breakdown 2,4 M. Sekarang kan 2,1 ya. Saya bikin 2,4 biar gampang. Sebulan 200 juta untuk PCC. Betul nggak? Seminggu saya 50 juta berarti Ci. Tiap minggu saya 50 juta. Ada nggak bulan yang saya nggak capai 200 juta? Ada. Tapi saya bayar di bulan depannya. Makanya kalau kita lihat kurva di produksi, di Proofforce ya, kalau saya bisa lihat nih, oh ternyata saya nggak 200 juta nih. Saya harus ngapain? Bulan depannya harus 300 juta. Contohnya gitu Ci. Harus bayar si kekurangan di bulan sebelumnya. Kalau nggak gitu, ketinggalannya panjang gitu Ci. Kecuali teman-teman jago banget ya, selalu dapat big case 500 juta, 1 miliar, boleh. Kalau saya tipenya bisa dapat big case, tapi kalau nggak ada big case, saya cari yang kecil-kecil gitu sih Ci. Simpelnya gitu. Semoga kejawab ya Ci ya. Siap, thank you Ci. Oke, kita bangga berdiri teman-teman, kita kasih applause yang meriah. Thank you sekali Ci Michelle buat sharingnya. Saya undang Pak Dodi ya untuk memberikan plakat ya. Boleh didampingi juga sama Ci Reni sama Ci Lingling ya. Thank you sekali lagi Ci Michelle buat sharingnya yang luar biasa banget ya. Sudah boleh berbagi di One Day Seminar Final Sprint Extern Star.